Rumah tangga itu bermasalah kalau nggak di ekonomi, kesehatan, atau komunikasi kan. Komunikasi. Nah, salah satunya yang sempat kita bermasalah itu di ekonomi. Anak saya normal digabung sama anak berkebutuhan khusus. Pak, anak saya niru-niru. Pak, anak saya begini begitu apa segala macam. Saya bisa jawab itu, mah. Anak berkebutuhan khusus, anak autis, anak apapun modelnya yang seperti kategori tidak bisa apa-apa, gak nular, itu bukan penyakit menular. Setiap bulan kita gesek kartu kredit lah. Berdua tuh kita kumpulin kartu kredit yang kita punya, kita gesek untuk bayar gaji karyawan. Ekonomi benar-benar jadi struggle buat kita gitu loh. Saya yang tadinya biasanya nyaman dengan uang yang biasanya udah ini, sekarang harus kayak gitu. Terima gaji, saya harus masukin lagi ke sekolah untuk bayar gaji kayak karyawan. budak. Aduh. Nah itu sempet kayaknya stres banget saya waktu itu, sempet kesel gitu loh. Mendingan saya keluar aja ya, apa saya kerja lagi atau gimana ya. Tuhan minta kita doa itu pagi loh, jam 4 pagi kita disuruh Tuhan untuk bangunnya. Doa, kita komit juga sama Tuhan, datang ke Tuhan pagi-pagi, benar. Enggak juga, saya jual rumah, saya jual mobil, kita malah penerimaan itu penting. Akuin dulu lah anaknya, oh ya anak saya berkebutuhan khusus. Lalu bagaimana selanjutnya nih? Kita selain Tuhan, selanjutnya kita akan belajar, sekolah, apapun yang dilakukan. Saya kalau nyari kekayaan dari sekolah, saya udah kaya. Saya bukannya, ini saya juga pengen ya bisa beli rumah besar, beli mobil. Enggak tuh. Ya kan, kita biasa-biasa aja. Ya kan, kita ya layaknya seperti biasa. Kenapa? Tuhan mengajarkan kita ya biasa-biasa aja. Siapa sih yang kepengen punya anak berkebutuhan khusus? Nggak ada. Siapa sih anak terlahir berkebutuhan khusus? Ya nggak ada juga. Itu kan semua dari Tuhan. Bagaimana kita bisa terima? Ya kan, dari pihak laki, suami, gara-gara perempuan, gara-gara istri cari kesalahan, cari iya nggak bisa juga. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya, khususnya di dalam rumah tangga, pernikahan, dan keluarga. Dan hari ini saya dan suami Saya dengan Edi. Saya dengan Ana. Kami sangat bersuka cita kembali untuk bisa selalu mendatangkan narasumber yang pasti bisa menjadi inspirasi buat keluarga-keluarga. Dan di video kali ini kami mengundang narasumber yang unik ya, karena dia berkecimpung beliau dan keluarga suami berprofesi sebagai kepala sekolah dari sebuah sekolah yang bukan sekolah umum luar, tetapi sekolah untuk orang-orang berkebutuhan khusus, anak-anak yang luar biasa. Miracle. Namanya Miracle School Penuh dengan keajaiban. Penuh dengan keajaiban. Nah, keajaibannya seperti apa? Kita juga mau korek-korek karena nama itu kan sebuah doa Dan tak lama-lama lagi kita mau menyambut narasumber kita hari ini, Pak Harjono dan Ibu Jenny. Shalom Pak. Shalom Ibu Jenny. Shalom. Terima kasih sudah ada di podcast kami. Dan terima kasih di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu dalam mengelola sekolah yang saya kemarin lihat cukup ramai, diberkatin, bisa datang ke podcast kami. Terima kasih ya Bu Sama-sama. Tabrakan Bapak mungkin dari masa mudanya kan kelihatannya kan pasangan ini romantis. Fine-fine aja ya kan? Berarti itu bisa bagikan tips itu buat penonton bagaimana Bapak bisa bertahan. Pernikahan tahun ini Udah tahun berapa Pak? Tahun, Pak? Udah 30. 30. Kita masih 26. 26 tahun lagi kurang. Kita pacaran hampir 8 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun, luar biasa. Iya. Ya mungkin nanti saya mulai dari Pak Harjono dulu. Nah Pak Harjono boleh tahu asli orang mana Pak? Saya dari Cirebon. Cirebon? Iya. Bisa jauh datang ke Jakarta Pak? Ya pas kuliah lah. Waktu datang ke Jakarta, orang tua tetap di Cirebon. Bapak ke sekolah di sini. Iya, mama saya di Cirebon, papa saya bekerja di Jakarta waktu itu. Oh gitu. Jadi memang waktu datang ke Jakarta karena papa di Jakarta, Pak Harjono sekalian sekolah. Iya, gitu. betul. Habis itu cari kerjaan di Jakarta. Iya. Nah, boleh tahu latar belakangnya orang percaya Pak? Saya dari kecil ya sudah ikut sekolah minggu ya. Berarti dari kecil ya, dari
terutama mulainya sih dari adik saya. Dari adik saya ikut sekolah minggu, diajak oleh tetangga saya, lalu ngajak mama saya, baru anak-anaknya ikut sekolah minggu. Kita 3 bersaudara. 3 bersaudara. Jadi Bapak paling gede. Ya, saya paling besar. Jadi ikut sekolah minggu ya udah cukup lama ya sampai sekarang. Berarti orang tua sebetulnya bukan orang percaya, tapi Awalnya. karena Bapak masuk sekolah minggu, akhirnya orang tua juga dibawa ke Iya, gereja ya. betul. Tapi akhirnya jadi Kristen. Semua Kristen, puji Tuhan. tulen. Tulen. Wow. Nah, berarti Bapak melantau ke Jakarta itu masih usia 16 mungkin ya? Saya ya sekitar pas kuliah 17 17 ya, 17. SMA keluar. Ya, 17 18 lah. Kehidupan Bapak waktu muda sebelum ketemu istri ya pastinya. Itu berarti Bapak berjuang ya setelah kuliah itu Bapak kerja di Jakarta gitu. Iya, saya waktu tepatnya tahun 88, kan saya kuliah tahun 85. Nah, 3 tahun kemudian dari papa saya bilang kalau papa tuh udah nggak bisa biayain kuliah. Wah, saya merasa terpukul tuh. Kan nanggung ya, artinya saya udah masuk semester Tinggal setahun 3-an lah ya. Iya, 85 sampai 88 ya. Semester Semester 6. Semester Semester 6. Lalu saya mulai diajak oleh teman dari papa saya untuk ngajar, ngelesin gitu. Nah, saya ngelesin tuh. Pertama kali ngelesin les pelajaran. Sekolah dari anak SD lah. Ya kalau anak SD mah bisa lah ya. Les privat lah ya. Les privat gitu ya. Tapi sebelum papa saya bilang kalau tidak bisa membiayain itu tahun 88, tapi sebelumnya 85 saya kuliah, 86 tuh saya mulai ngajar tuh. Yang notabene nggak ada latar belakang bisa ngajar, guru atau apapun lah. Artinya kita kalau belajar ya buat sendiri kan. Ya nggak pinter-pinter banget juga sebenarnya kan. Akhirnya saya ngajar, ya cuman kelebihan saya lumayan lah untuk matematika ya, lumayan bisa ngitung apa segala macam. Nah, kekuatan saya di matematika, ya saya ajarin matematika. Cuman kan anak SD perlu pelajaran semua kan, Oh iya. matematika, Kan namanya les bahasa Indonesia, PKN, ya semua akhirnya dijalanin sih bisa juga sih, gitu loh. Kan waktu itu zamannya masih cerdas tangkas ya matematikanya. Iya. Nah itu kan lumayan lah bisa ke bawah gitu. Sambil ngajar sambil belajar juga Pak. Iya, betul. Kalau dulu jadi murid kan kita belajar, kalau ini kan kita ngajarin soal jadi guru ya kita udah tahu kunci jawabannya kan. Gitu. Akhirnya ya, lumayan dari rumah ke rumah murid saya lumayan banyak sih pada saat itu ya. Saya ngajar private tuh dari tahun 86 sampai 92. Jadi saya bekerja pun saya masih ngajar private ya. Ngajar ya. Jadi saya bagi kalau waktu saya masih kuliah bisa dari sore sampai malam. Kalau waktu bekerja saya dari pulang kerja malam sampai sampai Rajin selesai. ya. Berarti Bapak memang dari muda udah rajin. Background pengajar juga dikasih Tuhan talenta itu ya. Nah kalau waktu muda itu Bapak termasuk orang yang sangat aktif mungkin di dalam pelayanan gitu Pak? Ya pelayanan sih ikut-ikutan sih ya sebenarnya. Karena kan teman-teman saya banyak kan ya yang masih main-main lah ya. Untuk urusan Tuhan ya bisa jadi karena saya ikut persekutuan doa. Ya tiap hari Rabu tuh saya ikut persekutuan doa. Ya persekutuan doa ya kalau ada retret gitu ya. Ya lumayan lah. Kebentuk lah ya Harjono hari ini. Ya. Pernah nakal gak sih Pak dulu atau muda? Nakalnya ya nakal. Sampai hancur-hancur banget mengalami. Oh enggak ada ya? Nyaman-nyaman aja ya Pak ya? Nyaman aja, lurus-lurus aja. Oke. Nah boleh tahu ketemu istri itu sebagai pacar pertama atau gimana Pak? Pacar. Kalau yang mungkin berapa ya? Kayaknya saya nggak tahu. Udah saking banyaknya itu Pak namanya Pak. Ya, yang mungkin
serius sekali lah ya. Ya mungkin dia ya, sebelum juga ada juga yang lain-lain gitu ya. Namanya juga kita banyak bergaul ya, gitu, teman banyak. Apalagi waktu itu ganteng ya Pak ya? Iya. Emang sekarang enggak? Kan masih muda. Oh, lebih ganteng lagi ya. Iya. Jadi Bapak pinter bergaul nih sampai wanitanya banyak gitu ya. Iya bisa sih. Padahal sebenarnya. kelihatannya Bapak pendiam loh. Kelihatannya. Ya kan? Waktu itu kan kita satu persekutuan ya, satu persekutuan doa di kampus. Kita ya kadang-kala ada pelayanan gitu ya. Ya sebenarnya sih saya ngelihat Jenny nggak terlalu menarik buat saya sebenarnya. Ya kita buka aja ya. Tapi Karena kalem ya, tipenya orangnya kalem ya. Nggak menarik di mata Bapak, oke? Terus? saya pernah bilang begini sama teman saya yang deket juga dengan saya. Ini ada satu perempuan, suaranya enak nih, ya kan? Kalau ditelepon, kalau dia nyanyi, kok enak ya? Beda dengan yang lain ya. Coba deh minta kenalan gitu. Ya kita kenal biasa aja, belum penjajakan jadi pacar gitu ya, belum, biasa aja. Nah temannya dia bilang begini sama saya, kalau kamu jadi sama Jenny, bagaimana? Gak mungkin lah, saya bilang, ya kan beda lah. Dia orangnya lincah, periang gitu loh. Kalau saya kan orangnya slow ya, kayak biasa gitu ya. Pas itu, karena dia lincah gesit, cocok buat kamu. Ah, enggak lah, ya kan? Tapi memang ada ketertarikan dalam hati saya mesti cari orang yang gesit, yang cepat gitu, serba cepat. Ya pinter sih harus ya, kalau enggak kan sayanya juga kan kurang pinter juga, jadi mengimbangin. Nah, ya itu, waktu kita penjajakan, kita mulai apa segala macam, ya untungnya dia terima juga, kalau enggak kan saya juga harus ini ya. Cari yang lain lagi. Gitu. Ceritanya beda lagi nanti. Iya, akhirnya dia terima ya puji Tuhan ya. Saya juga berdoa juga dari pihak orang tua saya juga berdoa kalau bisa tuh dapat perempuan yang keluarganya sedikit, artinya anak-anaknya sedikit dan pintar. Kalau nggak pintar nanti susah hidup kamu. Betul juga ya. Kalau istri nggak pintar kita repot juga, ya kan? Akhirnya ya puji Tuhan, pinter, gesit, lincah, suaranya enak. Nah itu. Anaknya dikit. Anaknya dari keluarga. Nah, anaknya banyak. Oh ya? Dia 6 bersaudara. Oh 6? Iya. Nah, cuman untungnya dia anak kelima. Nah, jadi udah tinggal adiknya satu. Ya sudahlah. Berarti kan sedikit ya. Bebannya lebih tinggi. Bebannya ya. Beban. Kalau anak sulung repot. Pergumulannya. Oke. Nah pacaran lama Pak? Cukup lama kita pacaran. 8 tahun ya? Ya, 7 tahun. 7 tahun. Dari ya 7 tahun sampai hanya kita menikah ya. Berarti waktu menikah Bapak udah mungkin secara finansial sudah lebih settle ya? Oh ya belum juga lah. Kan katanya Ya, kerja sama ngajar. ya kerja ngajar kan penghasilan juga nggak besar-besar banget ya. Cuman udah bisa nyicil rumah yang kecil lah gitu. Kan waktu itu kan mama saya bawa ke Jakarta juga kan akhirnya kan. Sebelum kita mau tahu bagaimana asal-usul mereka memimpin sebuah sekolah yang sekolah untuk anak disabilitas ini, kita juga mau nanya dari sisi ibu nih. Pertama kenal Pak Jono dan melihat Pak Jono itu gimana perasaannya? Ya tadi seperti dibilang, pertama kali kenal di persekutuan, Nah, persekutuan doa. Terus terang, ya saya juga nggak tertarik ya. Bukan tipe saya juga. Akhirnya kebuka juga. dua-duanya Makanya teman-teman saya juga sempet kaget juga setelah tahu saya jadian gitu, sampai pada nggak nyangka karena emang benar-benar bukan tipe saya gitu loh. tipenya ibu yang kayak apa? Tipenya yang temannya Pak Hajono juga. Gak enak ngomong katanya. Oke. Iya. Mungkin apa ya? Seringkali kan kita tahu
cewek itu suka kalau cowoknya lucu ya, katanya pada bilang kayak gitu. Nah, dia tuh salah satu sebenarnya diem gitu tapi kadang-kadang lucu. iya, Jadi iya. kalau lagi ngumpul bercanda, Iya. itu tuh lucu. Jadi selalu orang-orang tuh seneng gitu ya, denger dia ngobrol, denger ceritanya gitu. Nah mungkin itu yang awal mula, oh ya itu orang lucu ya gitu. Jadi tertariknya udah Gitu. lama-lama. Ya pertama-tama mungkin karena itu, makanya saya pikir benar juga ya kalau dapat dengar pendapat cewek itu suka cowok lucu gitu loh. Nah itu dari situ. Maaf, sampai sekarang masih lucu gak Pak? Bu? Kalau ke saya enggak ya. Kalau ke cerita ke temen aja gitu. Kalau ke temen ngobrol tuh sering jadi apa ya? Jadi bikin meriah suasana sumringah, gitu loh. Padahal modelannya kayak diem aja ya. Diem aja gitu. Itu terus kedua apa ya? Cukup Tanggung jawab kali ya. bertanggung jawab ya. Jadi beda sama yang lain gitu. Laki-laki lain. Gitu. Dan terus terang waktu itu sempat ada, walaupun katanya nggak boleh nih, kasihan. Oh, kenapa kasihannya? Kenapa? Ada unsur kasihan karena itu dia sempat sharing gitu loh, kesulitan keluarganya. Dia tetap apa ya, bisa mandiri, bisa tetap teguh gitu. Jadi ada unsur seperti kasihannya gitu. Dan yang pasti saya yakin ini campur tangan Tuhan. Saya sendiri juga selalu berdoa. Kalau emang dia jodoh saya, tolong ada sesuatu lah yang membuat kita tuh bisa semakin dekat. Tapi kalau enggak, tolong dijauhkan. Nah itu yang akhirnya membuat kok kalau sama dia selalu seneng, nyaman gitu loh. Jadi saya pikir Tanda-tanda. pasti ini ada campur tangan Tuhan. Kalau enggak mungkin juga. Karena pas saat dia deketin saya pun, saya lagi deket sama beberapa cowok gitu loh waktu itu. Jadi makanya saya pikir ya pasti ini Ada persaingan mau berarti ya? Ya, lumayan berat juga. Dan waktu kalau ibu deket sama Pak Jono kan tenang, damai, senang. Kalau mau cowok yang lain, biasa aja. oh tandanya Nggak ada apa-apa, nyata ya. Ya, Iya, berarti mungkin jodoh ada tuh. itu, memang jodoh itu. Ya itulah. Ada. Tapi akhirnya rasa-rasa seperti itu sampai 30 tahun pernikahan sampai hari ini. Bagaimana tuh? Waduh. Tambah atau sedang atau malah berkurang? Ya jujur aja, berkurang ya pasti ya. Nah, Pak, Sama lah pasti dia juga kan. Apalagi pas awal-awal saat biasa ya kan, emang rumah tangga itu bermasalah kalau nggak di ekonomi, kesehatan atau komunikasi kali. Komunikasi. Nah, salah satunya yang sempat kita bermasalah itu di ekonomi. Jadi sebelum masa Covid pun kita cukup kesulitan ya dengan mengelola sekolah ini kan, justru itu kan pengeluarannya luar biasa banyak ya. Oh ya, Investasi gimana sih dalam- awal? Jadi berarti ini ada related dengan sekolah ya Bu Iya. ya. Jadi bagaimana sih kita langsung aja awal akhirnya Bapak dan Ibu memutuskan kalau- untuk membuka sekolah itu. Nah gitu dia bagiannya. Sebenarnya kita berdua bekerja ya. Saya di dunia perbankan, dia juga di finance company juga sebenarnya. Kita dua-duanya sama-sama bekerja di sekuler, ya kan. Sewaktu lahir anak pertama, kita nggak kepikiran mau buka sekolah. Karena laki-laki, saya pikir sekolah di luar, artinya ya di dekat rumah atau dimanapun, nggak terlalu khawatir lah kalau buat anak laki ya. Tapi kalau buat yang kedua tuh lahir anak perempuan, ya, nah itu mulai timbul kekhawatiran dalam diri saya. Akhirnya saya cari sekolah, saya sekolahin. Waktu usia 2,5 tahun, saya ikut sekolah playgroup, ya kan. Ya lumayan jauh dari rumah juga. Tapi lama-kelamaan saya pikir kalau saya punya sekolah sendiri untuk memfasilitasi anak saya lebih aman ya, karena apa? Saya kan bisa nganterin anak atau segala macam. Nah, tepatnya tahun 2003 anak saya juga usia 3 tahun, saya buka sekolah playgroup dan taman kanak-kanak Happy Holy Kids. Oh Ya. Happy Holy Kids saya buka di Kedoya. Ya. Bapak itu Happy Whole Kid itu berarti punya under Bapak atau itu Bukan, kayak saya franchise ya? franchise, Oke. ya. Nah, kebetulan yang punya Happy Holy Kids itu adalah dulunya guru sekolah minggu saya. Oh. Itu jadi
Saya pas datang, namanya Ibu Esther, suaminya Pak Jarot juga ya. Saya datang, ya mereka welcome lah ya, welcome. Terus harus ada persyaratan, survei. Nah, singkat cerita, survei bisa nih dibuka sekolah, playgroup dan taman kanak-kanak Happy Holy Kids, karena kan saya juga dipinjemin satu tempat, satu rumah yang lumayan besar. Saya buka untuk memfasilitasi anak saya sekolah. Ya, usia 3 tahun masuk playgroup. Saya buka sekolah itu, tapi saya masih bekerja, istri juga masih bekerja. Ya sudah, dengan berjalannya waktu, ya biasa aja lah. Kita juga sekolah, artinya untuk memfasilitasi anak saya dan pelayanan. Ya, pelayanan saya di dunia pendidikan yang baru. Ya, ya sudah, saya buka, saya pelayanan. Ya barulah anak-anak masuk 2-3 anak. Saya pikir saya nggak terlalu masalah dengan uang, ya kan, karena kita dua-duanya bekerja. Lalu tepatnya di tahun 2006, ya saya kedatangan seorang anak, yaitu sebelum tahun 2006 ya, mungkin saya akan cerita dulu ya. Sewaktu saya punya sekolah ini, saya punya tempat kursus juga, ya, kursus namanya Kindi, ya, itu tempat kursus saya, tempatnya nempel di Sport Club, ya, dekat rumah juga di Kedoya Permai. Itu tahun 2006. Nah, bertepatan dengan tahun itu juga, saya kalau pas pulang harus melalui kolam renang di Sport Club itu. Saya melalui kolam renang, saya pas berdiri, ada seorang suster, neni ya, bawa seorang anak tinggi besar, digandeng tuh. Digandeng, jalan, papasan dengan saya. Papasan dengan saya, tiba-tiba muncul dalam diri saya, dalam hati saya tuh seperti ini. Mau nggak kamu mengurus, mendidik, mengarahkan, melayani, membantu, menolong anak seperti itu? Saya kan belum tahu ya dunia anak berkebutuhan khusus ya. Pokoknya waktu itu digandeng anak tinggi besar, ya sudah masuk kolam renang. Saya jawab tuh suara hati itu, tidak mau. Muncul lagi tuh sewaktu anak yang berpapasan dengan saya dimasukin ke kolam renang, suara itu muncul. Mau nggak? Nggak mau. Pas yang ketiga muncul, saya jawab, kalau anak itu bisa ngomong, bisa berdoa, ini udah rohani nih, mau saya. Saya samperin tuh susternya, saya tanya, Sus, kenapa anaknya dari jauh dipegang, digandeng tangannya? Oh iya Pak, kalau anak ini saya lepas, dia lari, kabur, saya nggak bisa kejar, karena anaknya tinggi besar ya. Lalu, kalau di kolam renang, ya kalau di kolam renang, dia nggak bisa kemana-mana Pak, dia kan berenang. Oh ya betul juga ya. Suara ketiga muncul itu, mau nggak nih? Wah suara itu kuat ya. Mungkin itu dari Roh Kudus. Ya sudah, saya tanya seperti ini. Sus, bisa ngomong nggak nih anak? Ya nggak bisa Pak, anak seperti ini nggak bisa ngomong, ya kan? Jadi gimana kalau komunikasi? Ya begitu pakai bahasa isyarat. Ya udah, saya tenang dong, ya kan? Kalau itu suara Tuhan, kalau itu Roh Kudus bicara dalam diri saya, yang 3 kali seperti itu, saya bilang nggak mau, saya nggak mau. Toh buktinya dia juga nggak bisa ngomong kok, ya kan? Selamatlah saya, ya bukan suara Tuhan kali. Ya udah, itu tahun 2006 juga bertepatan dengan saya juga ngurus sekolah. Nah, ada seorang ibu datang ke sekolah Happy Holy Kids ini. Seorang ibu datang, anaknya dibawa dengan dibantu oleh mbaknya ya, neni suster juga. Dipegang pelan-pelan. Waktu itu anaknya usia 6 tahun juga ya. Nah, kalau di Happy Holy Kids saya ini biasanya kan free trial paling 3 hari atau seminggu. Anak ini datang sama mamanya, yang kebetulan juga waktu itu guru saya yang terima,
Dia sampaikan ke saya, Pak, ini anak mau sekolah. Saya lihat dari jauh, ya nggak memungkinkan lah. Anak itu dibantu sama mbaknya. Anak itu harus kayaknya diawasi, dijagain, dipegang sedemikian rupa. Dan secara fisik, nggak memungkinkan. Dia bukan anak reguler. Artinya bukan anak normal. Anak berkebutuhan khusus. Guru saya bilang, Pak, anaknya mau sekolah. Sebaiknya kasih tahu ke mamanya, kita nggak terima. Sudah, kalau kayak gitu, trial dulu di sekolah. Free trial selama 3 hari. Memang nggak bisa apa-apa. Anak ini didiagnosa cerebral palsy. Yang dimana motorik kasar, motorik halus nggak bisa berfungsi. Ya kan, kaku. Lalu guru saya juga sampaikan, Pak, kayaknya nggak mungkin. Mamanya datang ke saya, Pak, anak saya mau sekolah. Saya bilang, Bu, cari sekolah yang mungkin jauh lebih baik dari kita lah. Tempat lain kan pasti lebih banyak. Gak mungkin lah kita sendiri yang mungkin bisa nangan atau bisa terima. Ya, mamanya dengan ini ya, dengan kalau bisa pokoknya sekolah di sini. Pak, anak saya maunya sekolah di tempat ini. Kan anak ibu kan nggak bisa bicara, ya kan? Lalu ya sudah, guru saya bilang, Pak, nggak memungkinkan gimana? Oke, gini aja deh, trial lagi aja seminggu. Berarti kan 2 minggu. Terus pembayaran gimana, Pak? Ya karena saya nggak cari duit waktu itu, saya cari pelayanan, ya udah nggak usah bayar. 2 minggu, 2 minggu sama, nggak bisa apa-apa lah. Ya kan, karena waktu itu sekolah kelasnya di lantai 2, bener dibantu, diangkat, merepotkan. Lalu karena di tempat saya tuh seperti biasa pagi-pagi itu ada ibadah ya, anak-anak tuh diajak ibadah, nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya udah seperti biasa. Jadi setelah 2 minggu tuh, mamanya datang lagi, Pak, saya mau bicara serius. Ya kenapa? Bapak mau terima anak saya nggak? Enggak. Pak, anak saya memang nggak bisa ngomong. Tapi anak saya bisa berdoa. Ah masa? Gak mungkin lah, nggak bisa ngomong, berarti nggak bisa berdoa dong. Anak saya bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Saya panggil guru saya, sudah, kita trial selama 1 bulan. Nggak bayar, Pak? Nggak. Saya bilang sama mamanya, Bu, kita coba trial 1 bulan, free. Ya sudah, seperti biasa. Karena kerjaan saya lihat CCTV, setiap pagi anak-anak datang beribadah, memuji Tuhan. Biasa, seperti biasa. Anak itu duduk, dibantu, duduk, nyanyi-nyanyi. Lagunya sederhana, lagunya biasa aja, lagunya ya yang kita biasa sering nyanyiin, ya dia nyanyi biasalah, aku mau cinta Yesus selamanya, aku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti, biasa aja, biasa ya. Tapi tiba-tiba, ya lagu itu dinyanyikan, lagu itu terus naik. Mungkin kalau di alam roh, kehadiran Tuhan. Waktu refnya bilang, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Itu anak berdiri, angkat tangan. Saya lihat CCTV, merasa nggak percaya ya. Saya samperin tuh ruangan itu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Dia angkat tangan. Waduh, itu suara yang dulu tuh muncul. Dia bisa memuji Tuhan. Dia angkat tangan dan berdoa. Itu saya terharu, nangis.
Sampai, aduh Tuhan, saya salah. Saya minta ampun sama Tuhan. Kalau itu tuh suara Tuhan bener. Tapi Tuhan udah kasih pernyataan buat saya. Wah, luar biasa. Saya ketemu mamanya, saya bilang begini, saya terima anak kamu. Wah, dia nangis sama saya. Ya, kita juga, ya dia terharu, saya juga nangis. Sudah, Pak, titip anak saya. Oke. Sebatas kemampuan saya memang belum masuk di dunia anak berkebutuhan khusus. Tapi waktu itu memang dibantu sama Christine, guru saya. Oke, saya bilang sama Christine, kita komit, kita bantu anak ini. Saya harap ada mujizat Tuhan. Ini kuat banget panggilan yang dari Tuhan ke saya. Saya komit. Saya komitmen tuh. Ya berjalannya waktu, anak itu biasa aja. Nggak menunjukkan bahwa ada mujizat. Saya cuma bilang begini, pasti ada Tuhan. Di tempat ini ada Tuhan. Dan benar-benar saya doa, Roh Kudus, saya serahin semuanya sepenuhnya dengan bimbingan Roh Kudus. Wah benar. Dengan berjalannya waktu, anak ini dapat mujizat. Anak ini luar biasa. Yang dari tadinya tidak bisa apa-apa, jadi bisa. Lumayan. Mulai terlihat. Pergerakan tuh ada. Wah, sampai ya guru-guru saya termotivasi ya. Sampai karena dari sayanya juga kita semangat. Kita sekuat tenaga. Kita bantu, kita tolong. Benar waktu orang tuanya datang, suami istri ke saya, anak saya cuma mau sekolah di sini, Pak. Karena saya bilang anak saya bisa berdoa, ya kita confirm. Karena waktu itu saya dapat suara dari Tuhan seperti ini, ya saya kasih tahu, oke Pak. Itu suami istri itu juga sama, punya masalah yang, wah Pak, anak ini tadinya didiagnosa memang tidak bisa apa-apa. Bahkan anak ini Pak, itu akan mengalami kelumpuhan total. Dan dia nggak bisa hidup layaknya seperti anak normal. Macam-macam. Tapi sewaktu sekolah di tempat ini Pak, itu terjadi hal-hal yang luar biasa Pak. Anak itu bisa mulai duduk, mulai bisa berdiri, mulai bisa beraktivitas. Wah, di situ luar biasa. Ya saya semangat. Ya, akhirnya kita putusin, ayo kita sama-sama, sama guru-guru, sama tim, ya kita ini. Itu jadi anak yang istilahnya berkebutuhan khusus pertama ya, Bapak tanganin ya? Iya, akhirnya kita komit buka namanya Miracle School. Oh, inspirasinya anak itu ya. Iya. Nah, jadi yang Miracle School itu kan beda. Kalau Happy Holy Kid kan istilahnya untuk anak reguler, normal. Nah, Miracle School itu anak berkebutuhan khusus itu kategorinya apa aja Pak? Boleh sebenarnya sih kalau saat ini saya menerimanya yang anak dalam kategori autisme, autis ya kan, atau ASD, Autism Spectrum Disorder. Harusnya saya terima itu aja. Cuman kan ada beberapa anak yang masih ada cerebral palsy juga ada, sindrom Down juga ada, global delay ada, ADHD ada. Jadi sekarang udah semua ya, cacat fisik, ya, kecuali cacat fisik ya. Kita lain bidangnya. Jadi ini yang mentalnya juga ya, cacat, kerusakan otak lah ya biasanya. Yang paling sulit apa jenis yang mana? Yang sulit di Down syndrome atau enggak ya. Jadi kategorinya begini, autis yang namanya anak berkebutuhan khusus pasti sulit. Ya kan, kita kan dapat masukan dari beberapa orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, dia bilang, Pak, kalau saya punya usaha, perusahaan, atau saya punya produk, ini produk gagal saya, Pak. Ini investasi jeblok, Pak. Kalau boleh dibilang seperti itu. Tapi, ya, kita diskusi, saya bilang, bukan investasi jeblok atau produk gagal. Tuhan sudah menempatkan anak ini sama Bapak Ibu, berarti Tuhan percaya sama Bapak Ibu. Akhirnya kan mereka bilang, Pak, anak Bapak ada yang berkebutuhan khusus? Nggak ada. Kita berdua tidak mempunyai anak berkebutuhan khusus. Tapi Tuhan secara jelas panggil saya untuk mengelola anak Bapak Ibu yang berkebutuhan khusus.
Gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak berkebutuhan khusus, ya awalnya harus terima, bersyukur. Katanya anak ini titipan dari Tuhan. Ya kelola dengan baik dong. Ya kan kalau anak Bapak Ibu satu yang berkebutuhan khusus di rumah memang 24 jam bersama Bapak Ibu. Tapi kan saya ratusan, Pak, Bu. Saya harus bertanggung jawab terhadap anak-anak seperti ini. Bahkan saya dari pagi sampai sore saya cuma melihat anak Bapak Ibu. Ini kan saya bertanggung jawab, kita berdua komit, memang kita komit. Saya bilang, saya sampai meninggalkan pekerjaan saya, istri saya meninggalkan pekerjaannya. Ya kita benar-benar bayar harga, ya demi anak-anak yang notabene berkebutuhan khusus. Saya bilang, saya sudah membuat anak Bapak Ibu punya nilai seperti anak-anak pada umum lainnya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu bilang, wah anak saya memang ya memang secara fisik dia nggak bisa apa-apa. Bicara aja sulit, komunikasi sulit, sosialisasi sulit, banyak kesulitan. Tapi jadikan anak ini yang punya bagian tersendiri untuk bisa sama-sama lah. Makanya kan Happy Holy Kids saya pertahankan untuk mempersatukan, untuk bisa mencampur anak normal sama anak berkebutuhan khusus ini dalam satu tempat, dalam satu permainan, dalam satu kegiatan sekolah. Ini memang nggak mudah, memang sulit. Orang tua bicara sama saya, karena kan orang tua mudah ya ketemu kita berdua. Pak, kenapa anak saya normal digabung sama anak berkebutuhan khusus? Pak, anak saya niru-niru. Pak, anak saya begini begitu apa segala macam. Saya bisa jawab itu mah. Anak berkebutuhan khusus, anak autis, anak apapun modelnya, yang seperti kategori tidak bisa apa-apa, gak nular, itu bukan penyakit menular, gitu loh. Memang dia berbeda, tapi alangkah baiknya yang berbeda dia bisa melihat sesuatu yang normal, gitu loh. Pak, ini nanti anak saya niru-niru, gak usah takut. Semua anak normal juga niru, ya kan namanya anak mudah meniru. Tapi kan kita sebagai orang tua yang punya anak normal, anak reguler, kita bisa bilangin. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus, melihat anak normal, dia bisa terbawa loh menjadi seperti mereka. Gitu. Membuat semangat, jadinya pengen dipacu untuk jadi normal. Betul. Kan. Cuma masalahnya ini kan yang komplain kan yang punya anak normal. Betul. Ya. Tapi akhirnya nilai-nilai apa tuh yang anak yang punya normal akhirnya melihat, oh ya bener ya bagus juga dicampur. Karena saya komit, karena saya tanggung jawab. Dalam arti jelas, lihat, dan anak-anak waktu bermain, anak-anak waktu bersama, anak-anak waktu melakukan kegiatan, bahkan anak normal, reguler ini membantu, menolong anak berkebutuhan khusus. Dia nyuapin makanan, dia ambil sesuatu, dia ambil mainan, dia bermain, orang tua melihat. Oh iya ya betul ya, kalau anak normal bisa memberikan contoh yang baik buat anak berkebutuhan khusus. Begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus bisa niru menjadi seperti anak normal gitu. Jadi malah timbul rasa empati. Iya, gitu. betul. Luar biasa. Gitu. Jadi anak akhirnya dari yang satu jadi sekarang berapa Pak anak-anak? Sekarang kurang lebih 200-an, 90% berkebutuhan khusus. 90%, banyak. Ya, berarti sekitar 180-an tuh berkebutuhan khusus. Ya campur lah, ada autis, Down syndrome. Ya. Cuma slow learner, segala Ya. juga ada. Apa? Slow learner. Jadi Nah, cuma IQ-nya doang. Kemampuan terbatas. Tapi dari hasil sekolah ya, ada nggak dari lulusan dari sana itu yang akhirnya mereka bisa mandiri kerja gitu? Belum sih ya. Kalau mandiri kerja itu harus dibimbing. Nah, anak yang cerebral palsy yang awal ikut saya dari tahun 2006 ini dapat mujizat Tuhan, dia bisa sekolah karena saya punya fasilitas sekolah kesetaraan SD, SMP, SMA, PKBM paket A, B, C. Anak ini diikut sertakan sampai ikut paket C SMA lulus. Wih. Dan sekarang udah bisa bantuin papanya di toko. Wow. Puji Tuhan. Gitu loh. Kalau ditanya cita-citanya mau apa, selalu bilang mau jadi pendeta. Wes. Nah, Udah tertancap tuh Iya. iman rohani Iya. selama Iya. semasa sekolah di Iya. Rengkel ya. Nah, kalau anak-anak gitu sering nggak sih mereka bertengkar satu sama lain?
kelakuan agresif mereka Sama sesama. Ada anak-anak ini makanya waktu kecil itu harus diintervensi. Waktu usia 3 tahun misalnya dia konsul ke dokter, psikolog, itu dia ketahuan anak itu menyandang autis. Nah itu harus diintervensi segera. Karena kalau enggak, dia besar, ada anak yang melukai diri sendiri, menyerang orang lain. Emosional. Nah, Ada ya emosional. banyak. Gitu. Berarti waktu kecilnya kurang apa ya? Kurang terbina. ditangani, iya. Jadi telat biasanya orang tua. Kadang-kadang kan orang tua suka menutupi ya. Dia nggak mau, justru nggak mau kasih tahu punya anak seperti itu. Jadi anaknya disembunyikan. Jadi justru jadi nggak diapa-apain, makin besar makin sulit. Apa tuh Bu? Kenapa sampai membuat mereka kalau makin lama ditanganin, mereka semakin sulit ditanganin, semakin agresif itu apa tuh penyebabnya? Ya kan kalau waktu masih kecil sudah ditanganin, kita cepat langsung bisa ngebentuk mereka. Boleh kasih tips gak cara membentuk mungkin supaya kalau yang lagi mendengar mungkin ada anak yang berkebutuhan khusus mereka masih sembunyikan, kurang lebih kan bisa ada wawasan apa yang bisa membuat mereka lebih better. Pertama begini, kenapa di kita selalu anak itu suruh ikut terapi? Kita ada terapi sensori integrasi, terapi behavior, perilaku, terapi okupasi. Umumnya 3 itu sama terapi bicara. Nah, biasanya anak-anak seperti ini tuh gangguannya di sensori. Mereka punya masalah di sensori. Jadi, kalau sedini mungkin sensori mereka diberesin, biasanya regulasi diri mereka jadi lebih baik. Nah, makanya kalau anak-anak yang masih kecil itu sudah diintervensi dengan dilakukan terapi, otomatis perkembangan mereka jadi lebih baik. Gitu. Malah ada yang bisa mendekati ke arah anak-anak normal. Iya. Gitu. Tapi kalau sudah besar, baru diterapi segala itu udah telat. Lambat. Udah lambat, udah terbentuk soalnya pola mereka, perilaku mereka tuh udah terbentuk, jadi udah susah. Makanya kalau anak-anak yang baru 3 tahun, 4 tahun masuk ke Miracle, wah perilakunya biasanya kacau ya. Kita bilang Miracle itu kayak bengkel, ngeberesin perilaku. Dicemplungin aja, masukin ke terapinya. Itu bisa kelihatan banget progresnya, cepet banget. Itu lihat berarti perkembangannya. apa tuh yang di healing tuh apa tuh kalau di terapis gimana? Banyak kan ada sensori. Iya, ada sensori. Alat ya, pakai alat. Bukan. Gimana? Nggak pakai alat. Mungkin kurang lebih dijelaskan. Ya, kalau kita kan sekolah dan terapi, lebih banyak di sekolah dari pagi sampai sore, anak-anak itu bagaimana? Nah, sensori itu apa sih? Kalau anak normal kan panca indera. Ya kan, nah kalau anak autis ini ada dua indera lagi sebenarnya yang perlu diberesin, keseimbangan dan otot sendi. Ya kan? Nah, itu keseimbangannya tuh mereka nggak seimbang. Gitu loh. Mereka juga akan belajar lagi guling-guling, merayap, semua lah. Jadi diberesin inderanya dia. Gitu loh. Setelah itu baru bisa masuk ke area ya sekolah, duduk diam. Jadi kalau kayak komputer tuh masih kosong kan? Nah, diisi software satu-satu. Nah, itu kita di terapi perilaku, kita kayak masukin kosakata benda, kosakata kerja, supaya anak itu tahu kalau pas mau ngomong, oh ya ini loh kosakatanya. Kalau kita nggak ajarin, kan kayak komputer kosong ya, jadi nggak tahu mau ngomong apa. Harus kebanyakan pakainya visual, alat peraga, karena mereka lebih paham visual. Kalau cuma verbal ngomong-ngomong itu nggak susah. Jadi harus banyak alat peraganya yang mereka bisa lihat. Tapi mereka akhirnya nangkep ya dengan banyak alat peraga gitu, nangkep ya? Ya harus berulang-ulang. Oke. Ngajarin mereka tuh berulang-ulang, nggak bisa seperti anak normal yang cuma sebentar aja diajarin langsung bisa ya. Jadi sebenarnya inner mereka paham, cuman ada masalah di sensoriknya gitu kali ya. Oke, balik lagi yang masa COVID nih, Ibu kan ini kan Kesulitan. ya kesulitan yang waktu Ibu tadi balik lagi ke cerita Ibu gimana? Boleh Oh, diteruskan? kalau lagi masa COVID kan anak-anak murid kita banyak keluar Libur. kan? Iya, karena kan iya. pemerintah nggak boleh sekolah offline kan, harus online. Anak-anak model seperti ini mana bisa online? Duduk tenang di depan komputer tuh mana bisa, pasti lari-lari Nggak kan. bisa. Sedangkan uang sekolah tetap harus bayar, Ya. karena kita juga tetap bayar gaji guru kan.
Jadi akhirnya banyak orang tua memutuskan untuk berhentiin aja. Oh, Toh iya. nggak ada gunanya juga, mereka Iya. nggak dapat apa-apa kan. Iya, iya. Nah yaudah, dari 160 ya, Dari kita 70, jadi 70. Oh. 70 anak. Iya. Lumayan kan, sedangkan pengeluaran kita Sama aja. sama aja. Kita masih ada cicilan angsuran ruko ke Iya. bank yang nggak bisa ini juga, nggak Iya, bisa iya. ditangguhkan, itu tetap harus Wah, bayar. panik itu pasti Wah, stres banget itu. bayar gaji guru kita nggak mem-PHK satu orang karyawan pun, Dan Jadi- gajinya nggak dikurangin. gaji nggak dikurangi, cuma kan karena emang nggak sekolah, jadi uang makannya aja yang nggak ada Oh, kan, iya. jadi uang makannya Oke. hilang, jadi Oh. cuma itu, tapi gajinya itu. Ya udah, setiap bulan kita gesek kartu kredit lah, Oh, berdua tuh kita kumpulin kartu kredit yang kita punya, kita gesek Iya. untuk bayar gaji karyawan. Wah, sama berapa tahun tuh struggle itu? 3 tahun. Oh. Ya, Dan itu lumayan. diantara waktu itu tuh suami istri panas-panasan nggak tuh? Ya ada lah. Ada ya. Lumayan ya, lah kayak ya, gitu itu ya. ya. Itu yang masa pergumulan bapak dan ibu Iya. ya, ibu Mira. Dulu pernah bilang seperti ini ke saya. Kamu ini sebagai suami harusnya memprioritaskan hal yang utama, mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi kamu lebih mementingkan prioritas itu beralih ke sekolah. Ya, karena saya pikir dulu masih kerja, pelayanan, tapi karena udah nggak kerja, sekarang saya full di sekolah, memang berasa. Ya, setiap kali saya dapat uang, saya ke sekolah, akhirnya kan kita lumayan keganggu lah ya keuangan rumah tangga. Sekarang berbalik, malah dia juga sekarang berkorban untuk sekolah. Ya kan kita sama akhirnya berdua kita benar-benar korban. Jadi mungkin pelajaran dari Tuhan adalah ya biar dia belajar dari keadaan ya yang terjadi apa segala macam. Dia akhirnya dia bisa menyesuaikan diri juga. Ya kan di samping saya pertama kali ya memang kayak berdarah-darah, dia juga merasa wah kayaknya kok penderitaannya cuma dialami oleh dia, ternyata sekarang sama, kita sama. Akhirnya ya itulah kekuatan kita. Nah ini kita sama-sama ya semakin kuat gitu. Kok bisa Bu berubah tiba-tiba begitu berubah? Iya. Ya, ya gak gampang ya, karena sebelumnya kan saya kerja, Iya. saya punya penghasilan. Malah waktu itu dia duluan yang terjun di sekolah. Saya tetap masih kerja, jadi pasti paling nggak pasti support lah. Kadang-kadang kalau kekurangan apa segala macam masih bisa pakai uang saya. Tapi sejak saya keluar kerja, otomatis kan saya nggak bisa support apa-apa kan. Nah, dari situ sebenarnya mulai tegang. Saya sempat berpikir, aduh kok kayaknya berat banget ya, enakan saya kerja gitu loh, gak usah mikirin macam-macam. Akhir tahun enak, cuma dapat THR gitu, gak usah mikirin apa-apa. Kalau sekarang kan harus ini kan, harus malah mikirin bagi THR ya gitu. Nah dari kayak gitu tuh yang makin lama membuat saya apa ya, awal-awal tuh sempet kayak agak menyesal udah ngebantuin ke sini. Kenapa saya memutuskan untuk bantuin ke sekolah? Karena waktu itu kita baru buka klinik. Tadi kan sekolah dia yang handle. Setelah buka klinik terapi, pusat terapi bukan klinik, pusat terapi, gak ada orang yang handle. Akhirnya saya diminta untuk udah dah keluar aja bantuin di sekolah. Nah, gara-gara itu kan akhirnya saya keluar, jadi meninggalkan semuanya. Tapi di situ penghasilan saya dapat gaji, tapi saya harus masukin lagi gajinya untuk bayar karyawan. Begitu terus gitu loh. Iya. Jadi kan apa ya, jadi masalah ekonomi benar-benar jadi struggle buat kita gitu loh. Saya yang tadinya biasanya nyaman dengan uang yang biasanya udah ini, sekarang harus kayak gitu. Iya. Terima gaji, saya harus masukin lagi ke sekolah untuk bayar gaji Kayak karyawan. budak, Aduh. budak. Nah itu sempet kayaknya stres banget saya waktu itu, sempet kesel gitu loh. Iya, iya. Mendingan saya apa keluar aja ya, apa saya kerja lagi atau gimana ya, nah, sempet kayak gitu. Titik baliknya tuh akhirnya Titik baliknya ya akhirnya ya saya coba bertahan. Waktu itu sempat gini, mungkin karena udah sampai satu titik, akhirnya kita berdua memutuskan untuk bisa bangun pagi-pagi dan berdoa. wow. Nah Tadinya enggak gitu ya? enggak, Sibuk masing-masing. iya. Oke. Itu sampai kita udah bener-bener mungkin bener-bener udah nggak tahu ya, sampai akhirnya itu kita bisa bangun pagi-pagi, khususnya dia yang bangunin ini doa, dan bener-bener Tuhan tuh bisa bicara. Wow. Kita bisa dengar suara audible-nya Tuhan lewat dia ngomong, tapi bukan suaranya dia. Oke. Nah itu kita selalu diganti, maksudnya Tuhan tuh bener-bener kasih kekuatan di situ, kasih banyak pernyataan. Tuhan selalu ingetin,
pokoknya cari dulu kerajaan Allah, semuanya akan aku tambahkan. Kayak gitu-gitu loh. Pokoknya Tuhan selalu ini banget. Nah dari situ tuh akhirnya lama-lama bisa kuat sendiri. Gitu. Tuhan yang benar-benar ini yang supaya penonton mendengar bagaimana kekuatan doa suami istri loh ya, yang menghasilkan kekuatan bersama dan nanti bisa melewati. Kalau enggak perang terus Bu, kacau terus, itu nggak tahu endingnya kemana tuh kalau nggak karena seperti itu. Ibu bapak melakukan keputusan sesuai simple kan, tapi kuasanya itu susah banget dimulainya. Nah kan? iya betul. Halnya sih berdoa doang kayak simpel, tapi niatnya itu loh, hatinya kok tarik-tarikannya itu ya. Apalagi Tuhan minta kita doa itu pagi loh, jam 4 pagi kita disuruh Tuhan untuk bangunnya. Doa kita komit juga sama Tuhan, datang ke Tuhan pagi-pagi, benar. Enggak juga. Saya jual rumah, saya jual mobil. Kita malah turun. Tapi ya damai sejahtera. Damai sejahtera. Tapi mungkin karena doa rumahnya gampang dijual. Enggak juga. Pas saya rumahnya saya tuh tusuk sate. Sulit dijual, harganya jadi murah, pokoknya banyak hal deh. Tapi terus Tuhan gantikan dengan rumah yang lain lagi dengan harga yang nggak masuk akal juga gitu loh. Kayak barter gitu. Iya. Wow, itu kan berarti kan Kayak Ayub ya. Karya dari doa juga Tuhan bekerja. Iya, adalah. Kita tidak bisa mengingkari kuasa doa. Ya. Doa itu punya kuasa dan punya kekuatan. Maksudnya yang saya lihat buat mungkin supaya para penonton tuh tahu bagaimana suami istri melewati badai itu kan Harus kesatuan hati loh Betul. Pak. Dari berdoa bareng itu loh, ini Iya. luar biasa loh ya. Iya. Kami juga ya, akhirnya setelah kami pulih, kami komitmen doa pagi malam bersama, selalu gandengan tangan juga Pak. Karena kita percaya ada energi Ya, saling kita menyatukan. gandengan tangan kalau di mall aja. Enggak lah, kalau doa pasti gandengan tangan. Gak apa-apa Pak, yang penting hatinya bersatu Pak di dalam doa. Karena saya percaya ya di dalam suami istri berdoa ya, itu hatinya tuh berpaut Pak. Betul. Justru masalah itu kan tujuannya iblis itu kan ingin menghancurkan kekuatan suami istri. Iya. Dia hancurin terus, akhirnya makin renggang. Iya. Akhirnya makin kacau Pak. Betul. Tapi waktu meniat hati mencari Tuhan, dua-duanya sadar mencari Tuhan kan direkatkan kembali. Betul. Dan disitulah kuasa Tuhan mengalir kan Pak. Cara kerjanya kan begitu ya. Ini yang mungkin jarang dipahamin banyak orang Kristen juga sih yang saya lihat. Kalau kita tanya doa bareng enggak saya udah nggak doa sama suami. Masalah ya tetap ada. Iya. Mengharapkan mujizat, tapi Betul. nggak mau berdoa sama Betul. suami. Iya. Ini luar biasa. Ini kan makanya tadi saya tanya titik baliknya bagaimana supaya mengingatkan kita semua sebagai orang Kristen, kuasa di dalam doa suami istri penting banget. Betul. Karena dua orang berkumpul, Iya, dua tiga orang berkumpul, Tuhan hadir. Iya. Kan jangan sendiri-sendiri doanya, harus berdua paling nggak minimal kan. Doa sendiri boleh, tapi tetap harus doa. kuasanya lebih. Ada loh yang alasan aku pernah nanya, enggak aku jarang doa sama suami aku karena kenapa? Kalau aku bangun dia belum bangun, kalau aku tidur dia baru bangun, pokoknya nggak pernah ketemu terus. Itu mah alasan, saya bilang. Kan doa nggak selalu harus pagi, nggak selalu malam kan, ya cari aja titik temunya di mana, gitu loh. Nah ini kan supaya semua tahu, jangan alasan nggak doa suami istri kan, Bu. Bagaimana akhirnya setelah melewati hal-hal yang Jual rumah, jual mobil. Terakhir jual apa lagi? Sampai Udah nggak ada bingung, yang nggak jual. tahu. Udah enggak sih. Puji Tuhan. Udah puji Tuhan, makin lama setelah COVID kelar kan, Tuhan akhirnya tambahin murid, ganti Ya, murid-murid Tuhan kita pulihkan. berlipat-lipat. Jadi dari 160 kan sekarang udah hampir 200 kan, udah lebih Iya. dari yang semula. Puji Tuhan. jadi ini sebenarnya simple ya. Energi yang mengalir, kuasa Tuhan yang mengalir di antara Bapak dan Ibu itu loh, karena ada kesehatian itu loh. Iya. Kalau nggak sehati kan bapaknya mau ngapain, ibunya mau ngapain, beda pendapat dan bisa terus. aja putus di tengah jalan karena menyerah. Dan akhirnya nggak ada hari ini yang anak-anak yang diberkati, orang tua yang diberkatin. Iya. Luar biasa sih Pak. Nah terus saya mau bertanya nih untuk sedikit orang tua yang menyembunyikan anaknya yang misalnya otis, dia malu gitu ya. Itu mungkin kalau ada yang dengar ya supaya bisa tergerak untuk kan jangan disembunyikan kata Ibu Betul. ya, sedini mungkin kan Diintervensi. diintervensi kan. Betul.
Nah, pertanyaannya kalau ini ada dua nih. Kalau yang mungkin ekonominya nggak ada masalah, ya, itu kan tinggal mungkin sekolahin harusnya. Tapi kalau dia juga malu nggak mau sekolahin, itu bagaimana tuh Bu? Biasanya mungkin tips buat mereka yang sekarang ini ekonominya kaya, tapi anaknya seperti itu, mereka takut untuk mengungkapkan. Mungkin Bapak punya tips? Kalau saya sih ya, menurut saya ya, dulu karena saya pelayanan, jadi orang tua yang nggak mampu, ekonominya lemah, terbatas, saya bisa terima-terima begitu aja, ya kan? Tapi sekarang kan saya nggak bisa, karena biaya operasional besar, karyawan banyak, guru banyak, kegiatan banyak, jadi kan udah nggak memungkinkan. Bahkan saya pernah di labelin seperti ini, oh Pak Harjono sekarang sekolahnya udah bukan pelayanan, tapi cari duit. Betul, sekarang sulit, ya kan? Kita sekolah mungkin bukan satu-satunya ya, sekolah yang membuat kegiatan khusus sekolah itu di luar, di area umum, itu di mana aja yang anak reguler bermain, seperti di mall, hiking, di pasar, supermarket, pasar modern, seperti itu. Saya mau membuat anak-anak berkebutuhan khusus ini punya andil, punya bagian, punya hal yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Nah itu kan biayanya besar. Seperti contohnya kalau saya main di satu tempat permainan yang besar, ya di satu mall. Saya pernah tuh satu sekolah yang anaknya normal, gurunya 1, anaknya 20. Gurunya 1, anaknya 20. Wah. Mereka ngeliat kita, Pak, gurunya banyak amat, anaknya berapa? Anaknya waktu itu sekitar 20, gurunya berapa? 15. Lah, udah 1:1. Ya memang seperti itu, kalau nggak bisa. Nah, orang tua juga kita harap mengerti lah dengan kondisi kita seperti ini. Saya kalau nyari kekayaan dari sekolah, saya udah kaya. Saya bukannya, ini saya juga pengen ya bisa beli rumah besar, beli mau. Enggak tuh. Ya kan, kita biasa-biasa aja. Ya kan, kita ya layaknya seperti biasa. Kenapa? Tuhan mengajarkan kita ya biasa-biasa aja. Ya kan, kita juga nggak hidup mewah, kita nggak terlalu berlebihan, ya kita biasa-biasa aja. Karena ya Tuhan ngajar dari awal biasa-biasa. Ya kan, sekarang ya banyak orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, kita saranin, kita bilang, gak apa-apa sekolah aja. Terapi oke, ajarin oke. Kalau nggak mampu, coba diupayain di rumah belajar buat anaknya. Toh itu kan hasil daripada ayah ibu, suami istri yang menghasilkan anak seperti ini. Kalau enggak bagaimana? Makanya penerimaan itu penting. Akuin dulu lah anaknya. Oh ya, anak saya berkebutuhan khusus. Lalu bagaimana selanjutnya nih? Kita selain Tuhan, selanjutnya kita akan belajar, sekolah, apapun yang dilakukan. Percayalah, nggak mungkin lah. Kita juga berdua, saya juga banyak lihat mujizat Tuhan terjadi. Kalau mujizat Tuhan 2000 tahun yang lalu, sekarang juga terjadi. Ya, tidak spektakuler, tidak. Tapi dari yang tidak bisa bicara, bisa bicara. Tadi tidak bisa apa-apa, bisa apa-apa. Banyak hal dan ada kesaksian yang luar biasa. Ada satu orang anak datang sama mamanya, dia di rumah sekolah. Waktu kita terima, mamanya bilang begini, kalau anak saya diterima di sekolah ini, apakah anak saya akan dikeluarkan atau suatu hari keluar, uangnya bisa balik nggak? Saya jawab, nggak bisa. Kok nggak bisa? Kenapa? Kalau udah komit sekolah, ya nggak bisa dibalikin dong. Dan saya tidak pernah mengeluarkan anak dari sekolah ini. Ternyata ibu ini bilang, saya 2 kali anaknya dikeluarin dari sekolah, uangnya nggak bisa balik. Jadi yang ketiga nih, apakah anak saya kalau sekolah, kalau dikeluarin, uangnya bisa balik? Dia bilang, saya nggak pernah ngeluarin anak juga dari sini, saya juga nggak pernah ngembaliin uangnya, begitu aja. Anaknya, yang tadinya nggak bisa apa-apa. Autis kan agak sulit ya dengan bicara ya, komunikasi. Pak, Bu. Ya sama lah. Ayo. Ya kita terus nyanyi. Puji Tuhan, nyanyi. Sekuat tenaga, main apa segala macam. Kita 1 kali ada kegiatan keluar, ya.
kegiatan sekolah yang keluar. Nah, makanya kekuatan kita adalah sekolah yang suka membuat kegiatan keluar sekolah di tempat umum. Nah, waktu itu pernah anak-anak ini belajar menanam padi. Ya, main kotor-kotoran, mandiin kerbau, ngelewatin sungai, sampai menanam padi. Nah, ini kejadian yang real dan disaksikan oleh banyak orang. Anak ini memang nggak bisa bicara, dicemplungin di tempat sawah kecil, menanam padi, main lumpur, anak itu dimasukin guling-guling, tiba-tiba anak itu bisa bicara. Oh, dari sejak itu. Pertama kali dia bicara, ya disaksikan oleh drivernya, orang tua murid dan guru-guru, dan saya juga menyaksikan. Aku mau pulang. Oh, tapi dari sejak itu bisa bicara sampai hari ini? Sekarang udah lulus. Iya, wah. Baru kemarin ini lulus Pak. Luar biasa. Iya, jadi Makin hal lancar itu. dong. Iya, Lancar. itu namanya Puji Tuhan. mujizat ya. Itu mujizat. Waktu orang tuanya saya panggil, Ya. Bu, saya alihkan Dari Miracle. dari kelas Miracle, dari sekolah kelas Miracle pindah ke Happy Holy Kid. Nangis ibu itu. Iya. Dia bilang, nanya sama saya, dasarnya apa Bapak pindahin anak saya ke kelas reguler? Ah. Kenapa? Wah, macam-macam. Sampai saya bilang begini, anak ibu dapat mujizat. Dia nangis. Luar biasa. Ya, sejak saat itu memang. Pak, untuk tips, oke, luar biasa ya Tuhan bekerja. Nah, terakhir ya saya mau minta Bapak dan Ibu mungkin tips ya. Saya memang banyak mendengar sih kalau keluarga yang punya anak keterbelakangan mental itu tuh sulit untuk open ya ke masyarakat, ke orang-orang ya gitu. Akhirnya malah anak ini nggak diintervensi, nggak di sekolah yang dibina ya. Akhirnya begitu aja makin buruk ya gitu. Nggak ada harapan seolah-olah. Nah, mungkin bisa kasih ini menurut saya itu stigma masyarakat juga sih yang menurut saya jelek ya. Apalagi masyarakat Indonesia yang tahu sendiri netizen mulutnya sangat pedas. Kalau negara-negara maju seperti Amerika itu kan melihat orang berkebutuhan khusus mereka respect dan mereka tidak ngapa-ngapain gitu. Malah mereka sangat mendahulukan, kasihan gitu kan. Kan beda kalau di sini yang lemah malah diinjek gitu. Nah, mungkin kalau saat ini ada penonton yang seperti itu, keluarganya yang anaknya berkebutuhan khusus belum diintervensi, boleh nggak Bapak Ibu memberikan pesan kepada mereka sekali lagi untuk supaya jangan harus melewati loh ke jangan menyerah dan jangan takut untuk dicap masyarakat supaya anaknya ada harapan membaik kan Pak daripada Oke. Ya, kalau menurut saya orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus ya pertama sekali di dalam keluarga itu harus bisa terima dulu. Terima, akuin bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Lalu pilih sekolah, pusat terapi, atau tempat di mana-mana anak ini bisa layaknya seperti anak pada umumnya. Ya seperti biasa, memang masalah akan terjadi waktu anak kita di tempat umum. Ya kan? Kita pernah berdua makan di salah satu restoran yang cukup lumayan baik ya. Ada satu remaja datang, perempuan, kita lagi makan, sudah disajikan makanan apa segala macam, dia ikut makan di depan kita. Karena saya udah tahu, kita udah biasa ya, biasa aja. Orang tua yang melihat waktu kita bisa terima anak seperti itu, mereka ya terharu sampai dia bilang, Bapak Ibu kok terbiasa melihat anak seperti ini? Ya, kita belajar terima anak Bapak Ibu dimanapun. Jadi istilahnya di dalam keluarga kalau terima kan masalah lebih tenang ya Pak. Daripada kok aduh kenapa Tuhan memberikan saya anak begini, protes komplain kepada Tuhan gitu ya Pak maksudnya ya. Jadi orang tuanya beban, anaknya juga beban dan siapa sih yang kepengen punya anak berkebutuhan khusus? Nggak ada. Siapa sih anak terlahir berkebutuhan khusus? Ya nggak ada juga. Itu kan semua dari Tuhan. Bagaimana kita bisa terima? Ya kan? Dari pihak laki, suami, gara-gara perempuan, gara-gara istri melahirkan. Cari kesalahan, cari biar nggak bisa juga. Gennya dari mana nih? Gitu kan? Ya sudahlah, sama-sama. Ya kita bergandengan tangan sekuat tenaga doa, selain Tuhan mengucap syukur, kita ekstra
Betul. Yakinlah, kayak gitu. Iya, luar biasa. Puji Tuhan ya. Sebenarnya saya pengen gali lagi bagaimana Bapak dan Ibu itu di dalam kesibukannya itu bisa tetap bergandengan harmonis, mesra. Itu mungkin sedikit tips saja di dalam kesibukan mengelola anak-anak autis loh. Anak-anak keterbangan mereka nggak gampang loh. Sedikit tips saja. Kalau kita keluarga, memang kenapa istri saya berkecimpung akhirnya di sekolah. Karena ya walaupun saya termasuk agak diam, tapi saya kalau udah dekat sama orang supel, ya kan. Saya bergaul dengan ibu-ibu yang anterin anaknya dari macam-macam. Sampai saya bilang ke istri saya, ketakutan saya adalah ya kalau kita makin dekat sama ibu-ibu perempuan begini kan nggak baik juga gitu ya kan, dilihat juga. Nah akhirnya ya dia berkecimpung, dia bilang kita komit. Kalau bagian ibu-ibu perempuan ya kamu yang ngadepin, kalau saya bapak-bapaknya, supaya kita saling menjaga. Oh, Betul, luar gitu. biasa. Ya, Oke, terakhir saya mau terakhir aja ya, bagaimana kesibukan Bapak dan Ibu ini kan saya melihat luar biasa. Boleh gak di sini saya mau mendengar, kan Bapak tahu tuh bagaimana kontribusi Ibu di dalam sekolah bersama-sama Bapak, dan bagian juga Ibu ya, melihat Bapak juga luar biasa dalam pelayanan ya. Boleh gak saya mau mendengar kata-kata dari Bapak ke Ibu, Ibu ke Bapak? Iya. Kata-kata romantis. Waduh, kita nggak Iya. biasa. kita kalau berdoa ya Bagaimana Ibu mungkin mensyukuri melihat Bapak yang sekarang, dan bagaimana Bapak juga mungkin appreciate Ibu? Mulai dari papanya dulu. Ya. ya, saya selalu bilang sama dia kita harus saling mengasihi, menyayangi, walaupun saya kaku ya. Kalau sama istri saya kan, kalau orang lain kan bisa sayang, romantis, saya nggak bisa, saya bilang, karena saya diajarin sama keluarga yang budayanya berbeda dengan dia, ya kan. Nah tapi dia tuh sebenarnya romantis orangnya, tapi karena saya balikannya nggak romantis, Tipe ya serius. sudah saling menjaga gitu ya. Tapi ya tetap kita komit saling sayang menyayangi. Saya bilang kalau cobalah kita mulai dari handphone juga kamu boleh buka handphone saya, PIN saya, semua lah, termasuk juga M-banking saya. Kartu Semua. kreditnya semua. Semua lah. Ya kita mulai belajar dari hal-hal yang seperti itu, yaitu namanya ya kita keluarga, Keterbukaan. suami Yes. istri ya seperti itu ya. Jadi udah. selalu menjaga kedekatan Kita, ya dengan cara yang gitu. unik. Kalau dari Ibu gimana? Ya kurang lebih sama lah ya, kita pokoknya intinya saling percaya lah. Saling percaya, jadi gak ada apa-apa yang kita harus rahasiakan. Sama komunikasi ya. Kali dinner romantis Bu setiap minggu. Yang tanpa diganggu-ganggu anak-anak. Mungkin bukan tipe-tipe kita kayak gitu sih ya. Kayak nggak ada Ibu. Saya ajakin juga nggak mau. Wah, pas kali dinner romantis Tapi Valentine, kalau Pak. kaku tuh penting, ternyata Tuhan mengajarkan ya. Memang saya dari awal budaya keluarga segala macam sekarang kaku. Saya sama orang tua murid, saya nggak terlalu ini. Oh iya. Ya, artinya Nggak kayak pecicilan gitu. Ah, Tapi kalau sama istri boleh lah. sama Kayaknya istrinya merindukan. enggak, sama begitu juga dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus perempuan. Nah, itu saya benar-benar jaga komitmen guru-guru saya, tidak boleh menyentuh. Gitu loh. Oh iya, kemarin aja ada tuh katanya guru malah peluk-pelukan anaknya, itu itu nggak guru boleh. laki Laki sama perempuan. peluk-peluk anak Iya. perempuannya, seolah-olah ekspresi kasih, padahal menurut Salah. saya Iya, salah nggak itu. boleh. Kita Jadi ya berarti ibu untuk bapak dimaklumin ya, karena modelan bapak memang Tapi tipe memang- serius ya, memang- padahal hatinya penuh cinta ya. Memang Iya. kadang kita merasa biasa-biasa ya, tapi contohnya kalau saya memang tiap kali kan kalau jalan selalu sama anak kalau keluar kota, tapi pernah sekali jalan berdua keluar negeri ya, itu beda loh rasanya Itu beda tanpa sih, ada betul. anak. Itu rasanya Beda. kita kayak Beda bulan banget. madu lagi. Karena ada anak kan kadang fokus pikiran kita ke anak, fokus Betul. ke ini, tapi berdua itu cuma about us gitu. Dan kita sekarang biasa sebulan atau 2 bulan kali kita keluar kota berdua ya. Iya. Jadi itu rasanya beda sih. Ya ini juga lagi mau mulai sih. Nah. Kan kebetulan kan anak saya yang besar baru married, jadi kan baru keluar rumah Kak. Iya, Jadi udah iya, keluar iya. rumah. Dan yang Wow. kecil juga kan lagi lanjutin kuliah di luar negeri. Hmm. Jadi bener-bener di rumah tuh cuma berdua. Nah, itu. Jadi dia udah ngajakin, udah kalau lagi weekend kemana lah, keluar Ah iya, kota, itu kemana. menikmati Betul. menikmati kebersamaan. Betul. Jadi yang otaknya tegang kaku tiap hari jadi rileks.
Iya ya. Oke. Luar biasa. Yes. Saudara terkasih di dalam Kristus, kita sudah mendengar kesaksian daripada Pak Jono beserta istrinya bahwa ia melayani pekerjaan Tuhan, di mana ia melayani dipercayakan untuk bisa menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan saya percaya setiap orang yang lahir di dunia ini, semua ini seizin Tuhan. Dan seperti apa yang dikatakan di firman Tuhan di Yohanes 9, ketika Yesus sedang melewat dan dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya, muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan kita lihat Pak Jono sedang melayani pekerjaan Tuhan, dan dia melihat banyak mujizat-mujizat Tuhan terjadi kepada anak-anak yang dilayani. Ketika tadi dia bersaksi bahwa anak yang tidak bisa berbicara, ketika dia sudah melewati sebuah program, akhirnya bisa berbicara. Ini semua satu mujizat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah pekerjaannya yang bisa memuliakan Tuhan. Dan saya percaya kalau hari ini kita mendapatkan anak yang tidak seperti yang kita inginin, tetap jangan kecewa. Percaya bahwa semua itu karena seizin Tuhan. Belajarlah berserah untuk menerima kenyataan itu dan selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Seperti apa yang dikatakan di Yesaya 55, carilah Tuhan selama ia berkenan, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan saya percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti mencari Tuhan. Dan saya percaya di dalam kita mencari Tuhan, kita akan menemukan kekuatan dan jalan keluar. Oke. Dan satu lagi yang tadi saya lupa mention juga, bahwa di dalam sekolah Miracle School ini yang katanya ada hire satu khusus pendoa yang setiap hari berdoa pagi siang malam ya, untuk mendukung pelayanan dan bisnis sekolah ini. Ini salah satu hal yang menurut saya bukti bahwa Bapak dan Ibu itu sungguh menyertakan Tuhan di dalam sekolah ini. Makanya benar-benar Tuhan intervensi luar biasa. Dan bagi para sahabat ya, terinspirasi dengan video ini, silakan boleh like dan komen. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan juga buat penonton yang merasa ingin anaknya ya yang berkebutuhan khusus ingin diintervensi dan mungkin berdaftar ya, bisa nanti kita tag ya Pak ya. Boleh. Sekolah. Yes, sekolah Miracle ya, dimana benar-benar miracle banyak terjadi di dalam sekolahnya ya, bisa langsung. Dan kemudian bagi yang mungkin pergumulan seperti masih dalam persimpangan takut ya, dengan dengar firman tadi, biarlah terus berdoa sama Tuhan sampai terjadi rasa penerimaan ya, tidak penolakan lagi, kok anak saya begini, anak begitu. Terus berdoa kepada Tuhan, terus mengucap syukur sampai pada titik Bapak Ibu berserah, tetap bersyukur, maka keadaan hidup Bapak Ibu akan lebih baik kok. Walaupun keadaan seolah-olah tidak baik, tidak mengurangi sukacita, tetap ada jalan keluar, tetap ada penyertaan Tuhan. Oke, kita mau pamit dan undur diri. Semoga video ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Kita mau mengucapkan terima kasih buat Pak Jono dan Ibu Jenny. Terima kasih Pak Jono, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.